Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Winarsi, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI semester 4 dari STKIP Nurul Huda. Di sini, saya akan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang COVID-19. Sebelum saya memberikan himbauan, saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 ini merupakan penyakit yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, sehingga dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Virus COVID-19 ini terjadi pertama kali di negara Wuhan, China, yang menyebabkan banyak penduduk dari negara tersebut yang meninggal dunia. Dan sampai saat ini telah menyebar ke belahan dunia, termasuk di Indonesia. COVID-19 ini bisa terjadi kepada siapa saja. Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah? Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya.
Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Indonesia kini menjadi satu di antara 73 negara di dunia yang mengkonfirmasi terjangkit virus corona. Virus yang kini tengah mewabah di berbagai penjuru dunia ini menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tapi, tahukah Anda, kini para pakar kesehatan sudah bisa mengetahui siapa saja yang paling beresiko terjangkit virus COVID-19 atau virus corona ini. Dari analisis terhadap para pasien yang terjangkit virus corona terlihat, ternyata anak-anak menjadi golongan yang paling aman dari kemungkinan terkena infeksi. Di Tiongkok yang menjadi negara asal virus corona, jumlah pasien yang meningkat akibat virus ini adalah mereka yang berusia di atas 70 tahun. Pada anak-anak yang terinfeksi virus corona, hanya akan menunjukkan gejala yang ringan, bahkan cenderung tidak tampak atau mereka tidak sakit. Profesor Robert Boy dari Pusat Penelitian Imunisasi dan Pemantauan Australia mengatakan, anak-anak yang terkena virus dari sejumlah negara hanya memiliki gejala ringan seperti demam dan gangguan pernafasan tubuh bagian atas. Sejauh ini, tidak ada anak-anak yang dilaporkan mengalami komplikasi serius. Para dokter di seluruh dunia sekarang dengan cepat bisa menganalisa siapa saja yang paling beresiko tertular virus corona. Salah satu studi yang dilakukan adalah dengan melihat lebih dari 72.000 pasien yang terkena COVID-19 dari Tiongkok. Kematian terjadi pada mereka yang sudah mengalami kondisi kesehatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker. Dan yang mengejutkan, tidak ada anak-anak yang meninggal karena corona. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang COVID-19 dan beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga kita semua dapat terhindar dari virus mematikan ini. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu di rumah.